Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai etika bermedia sosial dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial sudah menjadi bagian yang sangat penting di kehidupan modern saat ini. Kita mau sekolah, kita mau bepergian, kita mau bekerja melalui media sosial. Kita membutuhkannya. Media sosial sudah seperti bagian dari tubuh kita, seakan-akan sudah menjadi kebutuhan primer di kehidupan modern saat ini. Meskipun media sosial itu penting, banyak oknum yang masih tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak bijak di sini adalah dengan membuat akun palsu atau menggunakan nama samaran, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga identitas pelaku tidak diketahui. Padahal di zaman sekarang ini sudah ada polisi cyber yang bisa mendeteksi siapapun yang melakukan pelanggaran hingga alamat rumahnya. Dengan begitu, meskipun kita bermedia sosial, tidak tahu wajahnya, tidak bertemu orangnya, saya rasa kita tetap perlu menerapkan kaidah-kaidah sosial. Karena meskipun melalui media maya, media sosial, kita tetap berinteraksi namanya. Sehingga kaidah-kaidah sosial seperti kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum itu perlu untuk diterapkan. Nah, kaidah-kaidah tadi dapat dipraktikkan dengan banyak cara. Seperti pada kaidah hukum misalnya, kita tidak melakukan penyadapan dan tidak mengubah data dari informasi elektronik yang kita dapat tadi. Karena itu sudah melanggar UU ITE. Juga tidak melakukan pemerasan online. Selain melanggar, itu juga merugikan orang lain dan tentunya berdosa. Kemudian kaidah kepercayaan. Pada kaidah kepercayaan ini kita bisa terapkan dengan bermedia sosial melalui menyebarkan ajaran agama yang memang sudah kita pahami dan kita kuasai. Hal ini akan bisa dipercaya oleh khalayak banyak ketika kita juga menyertakan sumbernya, kita juga menyertakan bukti-buktinya, sehingga kita sebagai penyebar ajaran itu tidak disalahkan dan tidak mendapat dosa ketika kita mengajarkan hal yang salah. Kemudian juga tidak fanatik dalam menunjukkan keimanan yang menyebabkan pertikaian. Terkadang saking fanatiknya kita beragama, kita sampai menyalahkan orang dalam beragama, misal menjelek-jelekan atau menganggap diri lebih baik. Memang di satu sisi itu bisa dibenarkan dengan dikatakan dengan dakwah misalnya, tapi sebaiknya dihindari. Meskipun dengan bahasa yang baik, jika memang menimbulkan pertikaian, sebaiknya kita hindari. Kemudian kaidah kesusilaan. Di sini kita bisa mempraktikkannya dengan bermedia sosial melalui cara tidak menyebarkan berita bohong, tidak melanggar hak cipta. Tidak melanggar hak cipta di sini maksud saya mencuri hasil karya orang lain. Jika memang kita suka dengan karya tersebut dan ingin menyebarkan, baiknya kita menuliskan nama dari penghasil karya tersebut, dari penulis atau dari konten kreatornya, sehingga kita sebagai penyebar konten tidak mendapatkan dosa mencuri dan tidak terkena undang-undang hak cipta. Kemudian mengenai kaidah kesopanan, saya kira kaidah kesopanan ini sudah jelas, seperti tidak menyebabkan
konten yang mengandung unsur sara, tidak menyebarkan kebencian yang ditunjukkan kepada seseorang maupun kelompok tertentu, dan tidak mengkritik dengan bahasa yang menyakiti hati. Atau bisa dikatakan kita boleh mengkritik tapi menggunakan bahasa yang enak didengar, menggunakan bahasa yang bisa dikatakan mengayomi atau membenarkan tanpa menjatuhkan. Seperti itu. Mungkin dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi memang beberapa berkaitan, seperti tidak menyebarkan berita bohong tadi. Itu bisa masuk ke dalam contoh kaidah kepercayaan, karena jika berbohong kita berdosa. Itu juga bisa masuk dalam kaidah hukum karena menyebarkan berita hoax sehingga merugikan banyak kalangan. Juga kaidah kesopanan karena jelas berbohong itu tidak dibenarkan oleh khalayak umum. Kemudian sanksi dari kaidah-kaidah tadi berbagai macam. Kalau kaidah hukum itu sanksinya berupa tindakan konkret, yaitu tindakan yang bisa dipaksakan karena didukung oleh aparat penegak hukum. Di sini, di kaidah hukum ini kita akan berurusan langsung dengan aparat kepolisian maupun dengan aparat hakim dan sebagainya. Kemudian untuk kaidah kepercayaan, sanksinya berupa dosa yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Memang tidak terasa saat di dunia, tapi sanksi ini akan kita tanggung kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya adalah kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan ini sanksinya dari diri sendiri, berupa rasa malu, rasa gelisah, rasa bersalah, dan rasa tidak nyaman karena telah melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Kemudian yang terakhir adalah kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan ini sanksinya berupa sanksi yang tidak formal atau informal, bisa berupa dikucilkan, digunjing, maupun dicemooh. Ini juga bisa terjadi di media sosial karena nyatanya masih banyak orang yang berlindung di balik anonim dan menjelek-jelekkan orang lain. Dengan begitu, mari kita selaku generasi muda, selaku generasi yang memahami apa itu kaidah sosial, mari kita terapkan dalam bermedia sosial. Walaupun kita tidak akan merasakan manfaatnya secara nyata, seperti kita tidak akan mendapatkan door prize atau kita tidak akan mendapatkan uang jika kita beretika dalam bermedia sosial, setidaknya kita sudah menjaga ketentraman bermedia sosial dan kita juga secara tidak langsung menyenangkan orang lain dengan tidak menyakiti hati mereka. Dengan begitu, kehidupan kita akan lebih tenang karena tidak mengusik orang lain dan tidak diusik oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.